Awal ya. Baiklah teman-teman, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaifa halukum? Gimana kabarnya sore hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Bahagia semua ya, sudah melewati pembelajaran kita dari pagi sampai sore. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita mulai dengan berdoa dulu. Tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa pada sore hari ini. Baik, teman-teman, kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, hadir semuanya ya? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada, Pak. Tidak ada, Pak, ya. Alhamdulillah kita semua sehat, bisa hadir dalam kelas ini. Anak-anak sekalian, baik sebelum kita mulai pembelajaran, tolong di bawah itu ada namanya reaction. Dipilih reaction dari anak-anak sekalian. Bapak ingin tahu kondisi anak-anak sekarang ini bagaimana kondisinya? Bisa? Atau di bawah? Bahagia? Oh, Masya Allah. Ada yang ultah ini kayaknya. Bapak muslimin ini. Lihat, Masya Allah. Bahagia. Lagi bahagia Bapak ya? Bahagia. Masya Allah. Oh, ada yang nangis. Masya Allah. Salah, Pak. Salah ngeklik. Oh, salah ngeklik. Masya Allah. Oke. Insya Allah kita semuanya bahagia ya anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan belajar dengan tema menjaga kehormatan diri dengan menjauhi perbuatan bebas dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Mungkin kita semua sudah tahu lah ya, apa itu namanya pergaulan bebas, apa itu namanya perbuatan zina. Kita semua sudah dewasa, kita sudah anak SMA, sudah tahu mana itu yang baik, yang kita diperbolehkan, dan mana yang tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu. Baik, kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah menjaga kehormatan diri dengan menjauhi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang kedua, menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat kedua. Kemudian kita menganalisis, membaca, mendemonstrasikan, dan menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian atau fahisyah. Nah, jadi ada nama istilahnya keji. Ya. Keji itu adalah yang disebut dengan fahisyah. Baiklah anak-anak sekalian, peta konsep. Jadi kita tentang tema menghindari zina dan pergaulan bebas, ini ada 2 ayat yang kita bahas. Tapi pada pertemuan kali ini, kita semua akan belajar tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan berbuat zina. Lanjut. Kemudian sebelum kita belajar, marilah kita merenung sejenak ya, tentang ya, perhatikan janin yang terdapat dalam rahim seorang wanita. Kemudian makhluk Allah yang tidak berdosa itu harus digugurkan karena orang tuanya tidak mampu menanggung malu atas perbuatan yang telah dia lakukan. Ibunya hamil di luar nikah. Bapaknya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan ibunya. Makhluk mungil itu yang menjadi korban. Ia diaborsi, kemudian dikuburkan.
Bahkan ada pula yang dibuang ke sungai, ke tempat sampah dengan dibungkus plastik. Tidaklah manusia berpikir akan dosa yang dia lakukannya. Zina dan membunuh termasuk dosa besar. Adakah penyesalan dalam diri manusia tersebut setelah melakukan dosa itu? Jika tidak, berarti hatinya telah mati. Tidak ada lagi rasa takut, empati, dan malu. Sedangkan semua itu merupakan bagian dari keimanan. Kemudian, perhatikan pula gambar bayi mungil di atas ini. Bayi ini memiliki wajah yang lucu, yang lugu, polos tanpa dosa. Ia tidak bisa melakukan hal yang banyak kecuali menangis. Jika lapar dan tertawa, jika ada yang membuatnya senang. Oke. Kecuali menangis jika ia lapar dan tertawa jika ada yang membuatnya senang. Di samping itu, ada hal yang dilakukannya hanyalah minum ASI dan susu formula, buang air kecil dan buang air besar. Namun, karena kesalahan orang tua, terkadang seorang bayi harus menanggung derita yang besar. Banyak bayi yang disimpan di luar pagar seorang kaya dengan harapan mendapat pemeliharaan yang lebih baik. Karena sang ibu melahirkan di luar tanggung jawab sang ayah. Bayi lahir tanpa diharapkan karena kehamilan ibunya di luar tali pernikahan. Sekali lagi, pandanglah gambar janin dan bayi tersebut. Jika kita masih memiliki rasa kasih sayang, jauhilah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Termasuk makhluk Allah yang tidak berdosa itu adalah seorang bayi. Oke. Oke. Setelah kita merenungi tadi betapa bayi tadi tidak ada kesalahan ya, bukan? Iya tidak. Bayi kecil tadi, dia tidak ada dosa, namun karena kesalahan dari orang tuanya tadi, karena dari hasil yang tidak ada istilahnya kalau dalam hukum agama dan hukum negara itu kan tidak dibolehkan. Ya tidak anak-anak sekalian? Iya, Pak. Iya, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya. Jadi kita renungkan bersama betapa besarnya dari mungkin tadi diawali dari chatting gitu kan, dari pendekatan-pendekatan yang mana itu adalah hukumnya hukumnya adalah tidak dibolehkan dari menjadi ya seperti inilah hasilnya. Baiklah. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 32, nah di sini kita akan membahas tentang dalilnya. Kenapa kok kita pakai dalil gitu? Mungkin kalau dikit-dikit kita sering, dikit-dikit dalil ya anak-anak sekalian ya. Karena dalil itu adalah, Al-Quran itu adalah landasan hukum kita dalam beragama. Karena ya landasan kita yang pertama apa? Al-Quran. Kemudian yang kedua? Hadis. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Al-Quran, kalau itu perintah, berarti kita ikuti. Baiklah, Masya Allah, pintar sekali. Masya Allah, solihah ya. Oke. Ini kalau ada larangan, ya. Kalau ada larangan, berarti ya jangan dilakukan. Oke. Jadi landasannya apa? Kita tidak boleh mendekati perbuatan zina. Jangankan melakukan ya. Melakukan, mendekati saja kita tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi seperti itu. Mendekati aja kita tidak diperbolehkan, apalagi melakukan. Ini dalam surat Al-Isra ayat ke-32. Baik, tolong bacakan surat Al-Isra ayat 32 dengan suara yang terbaik, Masya Allah. Kepada saudara kita, teman kita. Nah, Ahdi, dipersilahkan. Oh, Kak Adi lagi lagi izin sepertinya. Oke, kepada
Mas Muslimin, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Masya Allah, sadaqallahul azim. Sadaqallah. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi demikian. Kemudian tentang hukum bacaan tajwidnya, tentang larangan berzina. Kira-kira apa ini Kak Muslimin ini, Mas Muslimin? Apa aja yang terdapat dalam surat Al-Isra ini? Iya, yang terdapat dalam surat Asra yang pertama wala itu hukum bacaan matobi'i. Tak itu qalqalah. Kemudian robuz zina itu matobi'i. Inna itu hunnah. Masya Allah. Nah dan seterusnya. Masya Allah, pintar sekali anak solihah. Masya Allah. Boleh, Pak. Masya Allah. Ada yang mau menambahi mungkin? Cukup ya, Masya Allah. Masya Allah. Kita sudah pintar semua ya lah ya. Kemudian tentang terjemahan. Terjemahan dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Mungkin ada yang bisa mengartikan secara lafziah. Satu-satu per hurufnya. Per katanya kok. Per katanya. Mungkin ada yang bisa? Wah itu apa? La itu apa? Kan kalian sudah belajar bahasa Arab di sini. Saya Pak, coba ya Pak. Oh ya Bu, ya Mbak silahkan. Oke, silahkan. Wala dan jangan. Takrobu, kalian mendekati. Zina. Innahu, sebenarnya zina. Karena fahisatan, yaitu perbuatan yang keji. Wasa'a, sabilan, dan jalan yang jelek. Masya Allah, pada Mbak Sumiarsih nih, Masya Allah, pintar sekali. Yuk kita kasih plus yuk untuk Mbak Sumiarsih. Wah, makasih Pak. Barakallah ya Mbak ya, mudah-mudahan Mbak jadi hafizah ya. Amin. Amin. Selanjutnya, kalau kita sudah bisa membacanya, kemudian tahu hukum tajwidnya, kemudian kita tahu artinya, berarti kita sekarang akan membahas tentang asbabul nuzulnya. Nah, apa tuh asbabul nuzul itu? Ada yang tahu dari anak-anak sekalian? Masya Allah. Turunnya ayat. Jadi sebab turunnya ayat. Kira-kira ada nggak yang bisa nih membacakan sedikit saja tentang asbabul nuzul surat Al-Isra ini, ayat ke-32 ini? Sedikit saja. Atau mungkin bisa merangkumkan kepada kita apa sih asbabun nuzulnya? Ada yang bisa membacakan? Oh, ya udah. Jadi ini anak-anak sekalian, karena mungkin sudah lelah kita ya, sudah belajar dari pagi, sehingga kita mungkin kurang berkonsentrasi. Baiklah, jadi asbabun nuzulnya kurang lebihnya, Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menceritakan kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dari Abu Umamah bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Lalu pemuda itu bertanya, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Kami yang hadir memusatkan pandangan kepada pemuda itu. Menghardiknya sekata, diam kamu. Kemudian Rasulullah bersabda, dekatkan dia kepadaku. Pemuda itu kemudian mendekati Rasulullah dalam jarak yang cukup dekat. Lalu, dan janganlah kalian dekati, sesungguhnya zina perbuatan yang keji. Dan sangat buruk adalah zina. Rasulullah SAW bersabda, duduklah. Pemuda itu duduk. Dan Nabi SAW bertanya, apa kamu suka perbuatan zina dilakukan oleh ibumu? Kemudian pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibunya. Jadi ayat ini mengabarkan kepada kita ya pelajaran ya bagi kita tentang
bagaimana Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita, mengajar kepada kita bagaimana menyelesaikan masalah, tapi yang menyelesaikan masalah adalah orang yang punya masalah itu. Ini yang disebut dengan namanya teknik coaching ya. Jadi yang punya masalah adalah pemuda tadi, tapi pemuda itu yang memutuskan untuk tidak melakukannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang isi kandungan tentang larangan mendekati perbuatan zina. Wala taqrabu zina. Jadi ayat ini menjelaskan larangan untuk mendekati, apalagi perbuatan zina, hubungan badan biologis di luar tali pernikahan. Yang sudah pernah menikah zina muhson, ataupun yang belum menikah zina ghairu muhson, dan merupakan bukan pasangan yang sah atau suami istri. Demikian ya anak-anak sekalian ya, pembahasan kita tentang tentang larangan untuk mendekati zina. Jadi demikian, mungkin Bapak akan mengingatkan tentang satu lagu anak-anak ya, sedikit saja. Ya, sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Nah, mungkin anak-anak juga pernah dulu ketika di TPA dulu pernah menyanyikan lagu ini. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang. Ini sebetulnya ada lagunya anak-anak. Sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Yuk kita nyanyi semuanya yang hafal ya. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Masya Allah. Jadi segala zina tadi ya kita kaitkan. Zina tadi diawali dari apa berarti? Dari sentuhan ya. Jadi sentuhan. Jadi maka kita ingatkan ada hal sentuhan yang boleh, ada sentuhan yang tidak boleh. Demikian anak-anak, karena waktunya juga mau pulang ini. Baik, kepada para ketua kelas silahkan ditutup dengan doa. Baik, teman-teman kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari Bapak cukup sekian. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya. Mungkin ini pembelajaran doa anak dewasa yang sudah SMA. Diawali dengan renungan tadi ya, renungan Pak Walid menyampaikannya pun sangat menyentuh. Itu merupakan satu persepsi bagi anak-anak sebelum kita menuju ke sebuah pembelajaran ya. Jadi banyak sekali model-model persepsi, bisa dengan lagu, bisa dengan sebuah renungan, ya, sebuah cerita ya, sebuah macam-macam lah. Nah, jadi tadi coba Pak Muslimin, tolong berikan 3 komentarnya Pak Muslimin kepada Pak Walid. Komentarnya yang pertama, beliau memberikan pemahaman kepada siswanya dengan runut gitu, dari mulai anak bayi kemudian dirubah dengan kondisi dan keadaan. Kemudian beliau sudah mengaktifkan siswa dengan menanya kabar, kemudian meminta siswa untuk membaca dan lain-lain. Kemudian poin yang ketiga yang belum terlihat tapi nggak paham juga dengan metode yang beliau pakai. Jadi belum ada semacam pengelompokan, kemudian diskusi kelompok itu belum terlihat. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Yang lain gimana? Sepakat seperti Pak Muslimin sampaikan? Sepakat Pak. Ya,
baik. Ya. Eh, kalau boleh saya tahu ini menggunakan model apa? Atau metode apa, Pak? Ini Pak, Ya, pelajaran tadi. ini saya gini, tadi menggunakan gini Pak. Kalau di JSIT itu ada namanya terpadu, Pak. Jadi kemarin habis pelatihan, kemudian kita menggunakan tentang desain pembelajaran terpadu. Jadi mengajak anak untuk berpikir terlebih dahulu, mentelaah, jadi seperti itu. Ya, baik. Ya, memang interaksinya sudah terlihat dari interaksinya siswa. Kalau memang dirasa tadi tidak perlu kerja kelompok, ya mungkin ya tidak usah dipaksakan. Yang penting anak memahami. Ya, namun apabila juga mau dibuat dalam kelompok juga lebih bagus. Artinya nanti artinya gini. Kalau tadi kalau terlihat itu fokusnya sumber belajarnya kegiatannya berpusat pada guru ya. Intinya penjelasannya dari bagus tidak apa-apa memang itu, tapi boleh nanti sekali di blended ya atau dipadukan ya, dengan kerja-kerja kelompok atau kerja individu. Misalnya mencari tentang ayat-ayat hadis yang berhubungan dengan ini bukan ini ya, bukan berarti Pak Walid penampilannya tidak bagus, tapi ini untuk wawasan saja untuk penamahan. Dibuat kelompok bisa nanti dibagi seperti misalnya satu kelompok dibagi satu masalah, misalnya satu kelompok tentang dalil, bisa dalil ayat atau hadis. Kemudian nanti tentang pengertian zina itu Bapak ya, secara bahasa dan secara istilah. Kemudian apa efek daripada zina, kemudian cara menghindari zina, kemudian terakhir hikmah menghindari zina. Mungkin itu ya. Ini untuk tambahan saja Pak Walid. Secara umum sudah bagus, artinya tadi saya juga terpesona mendengar Pak Walid menyampaikan materi runtut seperti yang Pak Muslim sampaikan, dari yang terendah ke yang tertinggi, artinya gradasi ya, gradasi dari mudah ke yang sulit. Baik, tepuk tangan untuk Pak Walid. Luar biasa. Sekarang yang kedua ya, kita sudah jam 5. Pak Hadi kalau mau salat silahkan Pak Hadi, kami izinkan. Saya mungkin tunggu Pak Walid sekalian nanti mandi biar segar sekalian salat ya. Tanggung nih kalau ditinggalkan. Iya, Pak. Karena satu tampilan lagi ya.